Selamat pagi semua anak didik saya, khususnya kelas 10 MIA 1, 2, dan 3. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Bisa dilihat buku paketnya halaman 50. Ya, buku paketnya halaman 50. Nah, klasifikasi makhluk hidup, tujuan dan manfaat klasifikasi. Klasifikasi bertujuan menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Manfaat klasifikasi yang pertama, untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. Kedua, untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Nah, berikutnya proses klasifikasi. Proses klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Contoh, kambing dan sapi merupakan kelompok mamalia. Artinya di sini ada perbedaannya. Pertama dari segi ukuran badan antara kambing dengan sapi itu jelas berbeda. Persamaannya yaitu mereka hewan ini sama-sama mamalia. Jadi dikelompokkanlah dia seperti itu ya. Kemudian untuk tata nama makhluk hidup. Tata nama makhluk hidup itu diatur oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus dengan kriteria pertama menggunakan bahasa Latin. Yang kedua menggunakan kategori. Yang ketiga menggunakan dua kata atau binomial nomenklatur. Nanti bisa dilihat kategorinya ini di buku paket. Contoh seperti padi ya atau jagung mais. Nah, penulisannya itu dituliskan secara cetak miring. Seperti itu. Ada beberapa kriterianya ini sebenarnya ya. Oke, nanti lihat di buku paketnya. Kemudian jenjang takson. Nah, jenjang takson untuk Animalia. Nah, yang pertama itu mulai dari kingdom, dari atas, kerajaan lah itu. Kemudian phylum. Kemudian kelas. Kemudian ordo. Kemudian ke familia, kemudian genus, kemudian ke spesies. Nah, untuk kingdom Animalia, maka phylumnya Chordata ya, kemudian kelasnya Mammalia, kemudian ordonya Sadentia, kemudian familianya Tupaidae, kemudian genusnya adalah Anathana, spesiesnya adalah Anathana elioti. Kemudian untuk jadi ini untuk apa ya, jenis tupai, pembuatan jenjang takson untuk jenis tupai kan seperti gambar di atas. Nah, seperti yang berikut untuk tumbuhan, di sini ada bunga rafflesia ya. Nah, untuk kerajaannya atau kingdomnya itu disebut plante. Kemudian divisinya, jadi tadi di sana kalau Animalia disebutkan kingdom, kalau pada plante itu disebutkan divisi. Itu saja perbedaannya nanti. Ke bawahnya itu sama. Nah, divisinya adalah Magnoliophyta, kemudian kelasnya Magnoliopsida, ordonya Rafflesiales, kemudian famili Rafflesiaceae. Jenisnya Rafflesia, spesiesnya adalah Rafflesia arnoldi. Nah, ini tata nama ganda. Perhatikan tata nama ganda ini.
sudah ditulis cetak miring. Huruf pertama huruf besar, ya apa kata pertama ditulis huruf besar. Baru kata kedua ditulis huruf miring tapi huruf awalannya huruf kecil, ya. Kemudian kita lihat klasifikasi sistem 5 kingdom. Nah, untuk klasifikasi sistem 5 kingdom itu diawali dari Kingdom Monera. Sebenarnya perkembangan sistem 5 kingdom ini ada beberapa, dimulai dari 2 kingdom dulu ke 3 kingdom. 2 kingdom dikemukakan oleh si Carolus Linnaeus. Kalau sistem 5 kingdom ini dikemukakan oleh si Whittaker, ya. Whittaker nanti bisa lebih paham baca-baca buku paketnya. Nah, pertama Kingdom Monera. Nah, Monera itu merupakan organisme yang sel intinya tidak mempunyai membran inti atau disebut sel prokariot. Contohnya adalah bakteri dan archaea. Kemudian yang kedua adalah protista. Organisme yang terdiri atas satu sel atau banyak dan memiliki membran inti atau sel eukariot. Contohnya alga. Alga adalah protista mirip tumbuhan. Kemudian ada protista mirip hewan yang disebut dengan protozoa. Kemudian protista mirip jamur. Nah, yang ketiga, fungi. Makhluk hidup yang mirip tumbuhan tetapi tidak menghasilkan makanan sendiri karena tidak memiliki klorofil, ya, tidak memiliki klorofil. Kemudian Plante adalah makhluk hidup yang berklorofil, artinya di sini dapat menghasilkan makanan sendiri, seperti itu, ya. Oke, yang kelima adalah Animalia, Kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini merupakan makhluk hidup yang dapat bergerak, atau berpindah tempat. Nah, termasuk di situ seperti unggas, mamalia, dan lain sebagainya, ya. Nah, sampai di sinilah materi kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Saya harap kalau ada nanti pertanyaan bisa dijapri kepada Bapak, ya. Sekian untuk pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih.